Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yudi Ruhimat, NPM 221 221 1051 dari angkatan MT21. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume tentang webinar dengan tema infrastruktur. Webinar yang pertama yang mau saya resumekan, yang pertama yaitu sistem transportasi cerdas di ibu kota negara dari segi pembangunan dan kebutuhan penerapannya. Kemudian tema webinar yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Untuk webinar yang pertama dengan tema sistem transportasi cerdas di ibu kota negara, seperti kita ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu stakeholder yang mempunyai peranan penting dalam penerapan konsep transportasi tersebut adalah Kementerian Perhubungan. Jadi dalam webinar kali ini banyak narasumber yang berasal dari Kementerian Perhubungan, tentunya selain dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang diutarakan oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa rencana pengembangan ibu kota negara perlu disesuaikan dengan kondisi prasarana dan sarana transportasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Karena dengan begitu diharapkan bahwa pembangunan sistem transportasi yang cerdas di ibu kota negara bisa memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan masyarakat dan dukungan yang baik terhadap pertumbuhan pusat-pusat produksi baik industri dan pertanian maupun pengolahan di Provinsi Kalimantan Timur, di mana pada kesempatan kali ini Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur mengutarakan bahwa kondisi jaringan jalan provinsi yang ada hanya berkisar sekitar 70% dengan kondisi permukaan jalan yang cukup baik. Sisanya merupakan jalan-jalan provinsi yang kondisi jalannya di bawah kondisi baik. Kemudian dari Bappenas juga narasumbernya mengutarakan bahwa pemindahan ibu kota tidak semata-mata cuma membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi di rencana ibu kota negara tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi dari kota itu sendiri, di mana perlu dikaji tentang dokumen rencana induk ataupun master plan di ibu kota negara ini, sehingga bisa menerapkan konsep strategi transportasi untuk setiap moda perjalanan maupun rencana-rencana pergerakan di rencana ibu kota negara yang baru, sehingga kedepannya bisa mengintegrasikan antara sistem transportasi yang ada juga dengan tata guna lahan untuk mengetahui kebutuhan akan pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur transportasi. Kemudian dari narasumber dari Kementerian Perhubungan ini ada beberapa narasumber dari Direktorat Transportasi Perhubungan Darat, kemudian Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara, juga ada dari Direktorat Kereta Api, di mana secara umum masing-masing direktorat membukakan bahwa perlu adanya optimalisasi tentang konsep sistem transportasi yang optimal di rencana ibu kota baru tersebut. Untuk sistem transportasi darat diharapkan ini dapat terkoneksi dengan baik dengan penerapan konsep transit oriented development antara ibu kota negara baru dengan kota Balikpapan sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian juga untuk subsektor transportasi darat juga perlunya ada optimalisasi, antara lain seperti perencanaan sistem transportasi antar moda dengan mempertimbangkan aspek tata guna lahan, kemudian juga waktu tempuh perjalanan untuk transportasi darat yang diharapkan kurang dari 30 menit dari pusat simpul transportasi seperti pelabuhan atau bandara dan sebagainya. Kemudian juga untuk subsektor transportasi laut juga diharapkan ada beberapa optimalisasi sistem transportasi, di mana salah satunya yaitu adalah perwujudan angkutan laut yang murah, mudah, simpel, dan kompetitif. Selain itu juga perlunya ada peningkatan konektivitas transportasi laut, penyediaan infrastruktur perhubungan laut yang mempunyai daya saing yang tinggi, kemudian juga adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan
maritim serta peningkatan integrasi dalam pengelolaan transportasi laut. Untuk subsektor transportasi udara direncanakan adanya konsep multiple airport system sebagai basis implementasi Aerotropolis IKN Ibu Kota Negara Baru, di mana dengan adanya konsep multiple airport system ini memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian di kawasan Ibu Kota Baru. Sedangkan untuk subsektor transportasi darat direncanakan bahwa sistem transportasi kereta api diharapkan dapat mendukung konsep ibu kota negara yang cerdas dan integrasi dengan beberapa keunggulan. Seperti kita ketahui bahwa sistem transportasi perkereta apian ini mempunyai beberapa keunggulan seperti kehandalan layanan, kemudian efisiensi pergerakan, kapasitas angkut yang tinggi, serta memperkuat struktur ruang yang ada. Untuk itu maka perlu disiapkan sistem transportasi yang optimal baik dari subsektor transportasi darat, laut, udara maupun kereta api yang berbasis angkutan umum ataupun angkutan massal dengan menggunakan teknologi yang terbaru, sehingga kedepannya pembangunan sistem transportasi di ibu kota negara ini perlu didukung juga oleh regulasi yang tepat dan jelas dengan tetap mengedepankan inklusi sosial serta memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan ibu kota ibu kota negara. Kemudian untuk webinar dengan tema yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa transportasi merupakan penghubung ataupun urat tadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan yang telah berkembang. Transportasi juga menjadi tulang punggung dalam pembangunan nasional, mulai dari bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mewujudkan pengembangan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah, bahkan daerah terdepan, terpencil, terpelosok, untuk memperkokoh keberagaman. Namun permasalahan yang ada di Indonesia itu tidak sekedar hanya cukup dengan membangun simpul-simpul ataupun prasarana transportasi yang ada seperti jalan raya ataupun pelabuhan, terminal, bandara, dan sebagainya. Tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial lingkungan ekonomi, kemasyarakatan, serta kebiasaan masyarakat dalam penggunaan angkutan umum atau angkutan massal. Selain itu juga untuk pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan kajian yang tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur saja, tetapi juga aspek lainnya dari kondisi masyarakat yang ada seperti kondisi sosial lingkungan, kemudian kebiasaan masyarakat dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa problematika yang sering kita lihat bahwa di kota-kota besar banyak angkutan yang didominasi oleh angkutan pribadi dan bukan angkutan umum, dan tentunya ini memerlukan perubahan paradigma dalam penggunaan prasarana ataupun sarana transportasi yang ada. Dampak yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur transportasi secara fisik tentunya kedepannya nanti akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, baik akibat pengoperasian dari fasilitas transportasi yang ada maupun dari pengembangan prasarana infrastruktur transportasi yang direncanakan. Faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian moda transportasi ini tentunya nanti akan bersifat dinamis, dikaitkan dengan rencana perubahan ataupun paradigma masyarakat terkait dengan penggunaan angkutan transportasi tersebut. Salah satu dampak yang mungkin kita cermati adalah seperti dampak negatif lingkungan hidup, di mana polusi udara ini merupakan salah satu dampak akibat pembangunan infrastruktur transportasi yang banyak terjadi di kota-kota besar, sehingga kedepannya perencanaan transportasi wilayah ini tidak lepas dari aspek-aspek seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan tata guna lahan, aktivitas, kebijakan dekonsentrasi fungsi-fungsi wilayah ekonomi daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi,
Sehingga untuk menghadapi segala jenis problematika infrastruktur di Indonesia tersebut, salah satu solusi yang mungkin bisa kita andalkan ataupun kita terapkan, yaitu memiliki jaringan transportasi umum ataupun transportasi massal yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan, sehingga masyarakat mempunyai animo untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan transportasi massal. Mungkin demikian sedikit resume yang bisa saya sampaikan terkait dengan webinar yang sudah dicermati. Terima kasih.